Hitungan waktu menuju Pilkada serentak 2024 semakin mendekat. Tahapan demi tahapan sudah mulai dilaksanakan. Begitu pula dengan partai-partai yang mulai menyiapkan kader-kader terbaik sebagai kandidat pada pertarungan Pilkada serentak ini. Lalu bagaimana dengan Pilkada Bintan? Siapa saja kandidat yang akan bertarung memperebutkan kursi nomor 1 di Bintan itu? Untuk membahasnya telah hadir di studio Ulasan TV, Akademisi Umrah Roby Patria. Halo Bang Roby, apa kabar? Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Ketua Golkar Bintan Timur Rudi Prihandoko. Halo Bang Rudi. Halo, Assalamualaikum. Lalu di sebelah kanan saya ada Ketua DPD PDIP Bintan Bang Indra Setiawan. Halo, selamat Dan juga yang siang. terhubung melalui virtual Zoom Ketua Sekretaris DPD PKS Bintan Lamuji dan juga Bendahara DPC Gerindra Bintan Hizky Rahmawati. Halo Mbak Hizky dan juga Pak Lamuji. Halo Mbak Yoli, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang untuk para narasumber yang telah hadir. Terima kasih telah hadir di studio Ulasan TV yang hari ini kita akan membahas terkait siapa kandidat Pilkada Bintan. Dan mungkin saya akan terlebih dahulu ini ke Akademisi Umrah Bang Roby Patria. Bang Roby, sampai hari ini gimana nih melihat pergerakan politik di Bintan hari ini jelang Pilkada? Ya, hari ini kebetulan saya ada menulis analisis ringan di salah satu media di Kepri. Saya menyebutkan saat ini yang komposisi yang kuat ya antara Golkar itu versus dengan Nasdem. Ini koalisi besar yang akan berhadapan. Yaitu Golkar itu ada Bupati incumbent Saudara Roby Kurniawan, bukan Roby Patria, Roby Kurniawan. Nah, dengan Nasdem versus Nasdem ini ada Ketua DPD Nasdem Bintan yaitu Bang Kazalik ya, yang sekarang anggota DPRD Provinsi. Nah, poros ketiga ini menarik, apakah akan ada poros ketiga? Bisa saja PDI poros ketiga karena bisa menyeimbangkan antara provinsi dengan kabupaten. Karena di provinsi juga akan berhadapan Golkar versus Nasdem, koalisi besarnya. Nah, PDI juga akan mengikut ke sana, apakah ikut Golkar, ikut Nasdem, atau PDI membuat poros tersendiri. Karena di Natuna PDIP punya calon bupati. Begitu juga di Anambas ada calon bupati yang kuat. Di Tanjung Pinang juga PDIP punya. Nah, kita belum menampak di provinsi siapa yang akan diusung. Jadi di Bintan ini, 3 poros ini yang akan bertanding, sepertinya seperti itu. Apakah PDI akan membuat poros baru atau diambil wakil bupatinya oleh Golkar, atau diambil lagi bupatinya wakilnya oleh Bang Kazalik atau Pak EN sendiri gitu. Nah, jadi di Bintan tuh lebih bagus memang banyak calon gitu. Nah, ada calon keempat misalnya Saudara Niko, bisa saja dengan partai-partai yang lain, sehingga ada 4 calon atau 3. Tapi kalau misalnya PDI dengan partai lain tidak membuat poros, maka akan berhadapan 2 koalisi besar, atau dapat partai lain yaitu calon-calon lain ya. Jadi saya kira ini pertandingan akan seru antara link dia nyambung antara Pilkada Provinsi dengan linear dengan Pilkada Kabupaten Bintan. Nah, sekarang partai-partai tentu akan menimang-nimang itu, karena kursi pemenangnya kan Golkar, kemudian Demokrat, lalu Nasdem. Nah, 3 ini akan membuat poros itu. Saya nggak tahu apakah Demokrat ini mengusung sendiri atau dia berkoalisi. Kalau kita melihat sekarang wakil bupatinya dari Demokrat, kalau mereka melanjutkan koalisi sekarang berarti sudah terbentuk satu koalisi ya. Tapi kalau Demokrat tidak dipilih lagi sama Golkar, tentu Demokrat akan mencari membuat poros baru lagi. Nah, ya baguslah kalau empat pasangan atau 4 calon, sehingga rakyat Bintan punya pilihan siapa yang kira-kira bisa mengubah Bintan lebih baik lagi. Karena ya kalau sekarang kan Bintan biasa-biasa saja gitu. Menghabiskan anggaran rutin seperti biasa tanpa perubahan yang saya kira laju dibandingkan dengan daerah lain. Nah, ini menjadi tantangan bagi calon kepala daerah ke depan
bagaimana di 2025 mereka jadi bupati sampai 2029 atau 2030 Bintan tuh lebih laju geraknya. Karena kan saya orang Bintan juga, saya lahir di Tambelan. Oke, jadi berdasarkan analisa Bang Robi hari ini sudah terlihat ya ada dua partai yakni Golkar tadi juga mengusung Robi Kurniawan. Oke, lalu juga tadi di Partai Nasdem ada Pak Hazalik dan juga harusnya ada poros ketiga tadi seperti mungkin dari Niko yang dari Demokrat dan juga PDIP. Itu yang sepenglihatan dari Bang Robi, tapi hari ini masih kuat di dua partai ini ya. Nah, mungkin kita langsung tanya aja ke PDIP sekiranya nih ada punya kandidat nggak atau malah berkoalisi? Jadi untuk saat ini Mbak, sesuai dengan apa yang menjadi perintah DPP dan DPD untuk seluruh kabupaten dan kota se-Indonesia, khususnya kami di Kepri, seluruh DPC yang ada di Kepri ini membuka pendaftaran calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang akan diusung dan didukung oleh PDI Perjuangan. Jadi kita mulai buka tanggal 29 April kemarin, nanti kita tutup sampai tanggal 10 Mei nanti. Nah kemudian siapapun kita buka seluas-luasnya, baik dari internal partai, kemudian juga tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh pemuda yang punya potensi. Itu yang kita bilang itu dari eksternal partai. Nanti setelah itu di pendaftaran sudah mulai masuk, kemudian juga nanti baru kita melaksanakan yang namanya fit and proper test. Mana yang kira-kira serasi bisa bekerja sama baik dengan PD Perjuangan ke depan untuk membangun Bintan yang lebih baik, insya Allah itu yang akan kami dukung bersama nanti. Oke, sudah dibuka sejak tanggal 29 sampai 10 Mei nanti. Sudah ada berapa orang yang mendaftarkan? Kalau mendaftar secara resmi, mengambil formulir dan mendaftarkan secara resmi itu belum. Namun komunikasi via telepon, via lisan segala macam itu sudah ada beberapa kandidat yang akan punya keinginan untuk mendaftarkan ke PD Perjuangan. Boleh sebut namanya? Karena ini belum selesai dan belum resmi ya, mungkin saya belum bisa menyampaikan secara terbuka. Tapi biarlah nanti ketika proses ini berjalan akan kami buka selebar-lebarnya kepada media nanti. Oke, jadi masih sampai hari ini masih dirahasiakan ya. Benar. Nah, tapi kalau dari Golkar sendiri, memang sampai hari ini punya petahana dan masih duduk ya Bang Robi, yakni adalah Robi Kurniawan. Tapi dari Golkar sekiranya ada nggak kandidat lain? Kalau dari Golkar sih memang sesuai dengan rapat kerja daerah itu kemarin kan kita memutuskan tetap mengusung kembali Bang Robi sebagai Bupati untuk periode 2024 ini. Begitu juga surat ataupun ketetapan yang sudah dikeluarkan oleh DPP bahwasanya DPP tetap mengusung kembali Bang Robi Kurniawan untuk kembali maju di Pilkada tahun 2024 ini. Nah, bicara untuk siapa yang akan berganding dengan Robi, kita belum bisa pastikan itu karena memang hak prerogatif di Golkar itu sudah memberikan hak prerogatifnya kepada Pak Robi sendiri yang menentukan siapa yang bakalan berdampingan dengan beliau nanti di Pilkada 2024. Oke, itu nantinya untuk kandidat bupati sudah pasti bahwa itu adalah Robi, tapi untuk wakil itu nanti biarlah Bang Robi yang memilih. Ya, nah, begitu. tapi Bang Robi Patria, kita beralih ke Akademisi Umrah ini. Kalau misalnya untuk mendaftarkan diri sebagai bupati itu kan salah satu syarat adalah memiliki 20% dari jumlah DPT ya atau kursi. Nah, PDIP cukup nggak nih, Bang Indra? Belum cukup. Belum cukup. Sekiranya akan berkoalisi dengan siapa nantinya? Sudah ada gambaran? Komunikasi politik selalu kita laksanakan, Mbak. Baik dengan beberapa partai politik, termasuk dengan Golkar juga. Ya, silaturahim politik, kemudian komunikasi politik. Yang jelas pada saat ini seluruh partai politik yang ada di Bintan itu melaksanakan komunikasi politik untuk menyatukan persepsi dulu. Menyatukan persepsi, coba mengukur kerjasama yang baik ke depan seperti apa. Apabila muncul sebuah keserasian, insya Allah itu akan berlanjut. Itu yang sedang kita laksanakan itu. Bang Robi, kayaknya Bang Indra hari ini masih main rahasia-rahasiaan. Tapi kalau dari Bang Robi ketebak nggak? Kira-kira siapa sih yang akan diusung dari PDIP? Ya, biasanya PDIP itu menjagokan kader internal. Karena kan memang sudah kiprahnya sudah teruji saya kira. Cuma nasib saja yang belum, Bang Indra ya. Karena beliau
representasi dari Tanjung Uban. Tanjung Uban itu adalah sekarang kota yang maju di Pulau Bintan. Saya kira mengalahkan Kijang. Nah, di tengah-tengah itu kan kosong Bintan ini. Pulau Bintan, Kawal kan kosong, nggak ada kemajuan. Jadi yang pesat itu sekarang Uban karena wilayah penghubung antara Batam. Jadi saya kira memang beliau PDI ini sebagai ketua juga memiliki peran yang sangat strategis. Jadi ya bergeningnya sangat tinggi gitu. Dengan 2 kursi kan lumayan untuk mewakili orang dari Uban. Karena dari Uban kan nggak ada yang jadi bupati, nggak ada jadi wakil bupati. Udah lama kan? Kalau gitu Bang Indra aja. Iya kan beliau pernah nyalon jadi wakil bupati bersama Bang Ghazalik 2015 ya. Nah itu sudah, dan menjadi dewan juga ada 3 periode, 4 periode. Saya kira kalau kapasitas sudah tidak diragukan, cuma memang ke depan ada pertarungannya anak-anak muda. Karena pemilih Bintan juga sekarang banyak pemilih ya umur 17 sampai umur 40 yang mayoritas pemilih. Bukan hanya di Bintan tapi di seluruh Kepulauan Riau. Jadi sekarang yang udah jelas mengerucut itu misalnya Nasdem, Kasalik dengan Debi. Debi itu bisa dari Gerindra, bisa juga dari Demokrat. Nah ini kan perempuan laki-laki nih. Nah sekarang Robby Kurniawan mau sama siapa? Mau sama Bang Indra, laki-laki sama laki-laki gitu. Kalau mengimbangi Debi Ghazalik itu yang bagus tuh memang ketua Golkar. Tapi memang kan Pipir Sumanti gitu. Memangnya gini Bang Robby, kalau dari politik laki-laki berpasangan dengan perempuan itu memang lebih menarik atau seperti apa? Ini kan genre, gak masalah perempuan ya. Karena perempuan juga hampir 50% pemilih Bintan itu perempuan gitu. Nah, dengan mengambil pasangan laki-laki dan perempuan itu sangat strategis untuk meraih suara mak-mak itu. Nah, sekarang kalau misalnya sudah agak mengerucut pasangan Ghazalik Debi, kan APRI sekarang udah keliling kemana-mana. Nampak mesin politik Demokrat itu mulai dibangkitkan. Ya, ini kan seperti upaya untuk menggairahkan semangat gairah untuk kembali untuk memegang di Bintan. Jadi, maka Golkar juga harus mewaspadai itu. Jadi, memilih wakilnya memang elektabilitasnya harus tinggi. Sekarang perempuan di Bintan yang elektabilitas tinggi siapa? Nggak mungkin, Kijang kan Golkar juga. Kalau dengan kader Nasdem nggak mungkin. Nah, di Uban tuh ada kader PDIP. Ya, Bang Indra ya. Nah, itu kader Demokrat juga ada perempuan, tapi lagi-lagi mereka dalam menentukan pilihan itu pasti melalui ilmiah berdasarkan kajian ilmiah yaitu survei. Sekarang siapa yang sudah mensurvei sekarang? Apakah Golkar? Golkar juga pasti mensurvei atau Demokrat atau PDI atau Nasdem. Kira-kira yang cocok jadi wakil siapa yang elektabilitasnya tinggi? Bicara soal Apri Sujadi yang tadi katanya sudah mulai jalan-jalan keliling Bintan, oke? Yeah. Nah, tadi kan dulunya ini Apri Sujadi ini bergandengan dengan Robby, yang artinya bahwa dari jumlah suara pemilih Robby dan Apri itu terbagi 2. Ada yang memilih karena memilih Robby, karena ada juga yang mau memilih karena itu Apri. Nah, lalu dengan Apri yang saat ini sudah tidak bergandeng lagi dengan Robby dari Golkar dan malah hawa-hawanya nih akan mengusung istrinya sendiri. Suara Robby gimana jadinya, Pak Robby? Ya ini Sesama kan, Robby ya. ya ini kan akan menarik apakah pendukung militan Apri Sujadi akan kembali mendukung istrinya Apri atau tidak, karena kalau istri ini beda dengan suami gitu. Apa biar orang bisa mendukung Apri, bisa jadi tidak mendukung istrinya. Kan nggak bisa linear juga kita melihat seperti itu, tapi ada upaya untuk membangkitkan tim yang lama itu untuk digerakkan kembali. Dan itu sudah nampak ya, karena dia mengumpulkan banyak massa di beberapa hari ini di Kabupaten Bintan. Jadi sangat strategis, finansial banyak, pendukung banyak, partai sudah cukup. Nah itu akan menjadi pertimbangan partai untuk mengusung. Nah sekarang Golkar, siapa kira-kira yang menarik untuk diambil koalisi? Apakah PDIP, atau Gerindra, atau PKS? Bisa saja, karena Golkar kan sudah 6 kursi, 7 sekarang. Nggak perlu. Tapi dia bakal koalisi, walaupun tidak ada partai, tapi dia bisa berkoalisi dengan partai lain ya. Untuk mencari suara? Untuk menambah kantong-kantong suara. Karena saya kira Golkar juga tidak pede kalau dia mengusung sendiri. Jadi dia akan mengajak partai-partai lain dalam rangka untuk menambah jumlah massa. Gitu. Bicara soal perempuan, mungkin kita langsung ke Kak Hizky nih. Halo Kak Hizky. Halo Kak Yoli.
Kak Rizky, di Pilkada 2024 ini, Gerindra seperti apa pergerakannya hari ini? Sudah memiliki kandidat kah? Atau malahan nantinya akan berkoalisi dengan partai-partai yang sudah jelas punya kandidat seperti Golkar nih Kak Rizky? Mungkin boleh? Kalau untuk saat ini, DPC Gerindra Bintan itu sudah mendapat arahan dari DPP Gerindra bahwa yang akan maju pada pilkada tahun ini adalah kader dari Partai Gerindra itu sendiri. Sedangkan kalau kita lihat dari perolehan suara pileg kemarin, kader dari Partai Gerindra yang memiliki kapasitas untuk maju menjadi calon Bupati Bintan adalah Bapak Muhammad Najib. Karena secara suara pribadi, luar biasa ya suara yang didapat oleh Bapak Muhammad Najib ini. Bahkan dari 4 dapil yang ada di Bintan, Bapak Muhammad Najib itu bisa unggul di 3 dapil. Mungkin itu saja Mbak Yoli, kalau dari Partai Gerindra. Oke, jadi nantinya kalau dari Gerindra itu adalah Pak Najib sendiri. Tidak ada kandidat lain mungkin? Kalau kandidat lain dari Partai Gerindra, mungkin kemarin Ketua DPC Gerindra Bintan, Bapak Zulfazri Lubis sudah mengeluarkan pernyataan selain Bapak Muhammad Najib, dari Gerindra itu sendiri akan mengusung Ibu Debbie Maryanti. Oke, jadi selain Pak Najib, itu adalah Bu Debbie Maryanti selaku istri dari Apri Sujadi ya, Mbak Hizky? Betul. Oke, kita kembali ke Bang Robi. Bang Robi, jika melihat elektabilitas antara Pak Najib dan juga Debbie Maryanti, siapa yang lebih menjanjikan di antara dua orang ini? Ya, kalau Debbie maju, Najib tidak maju. Kalau Debbie tidak maju, bisa saja Muhammad Najib maju. Sepertinya yang lebih kuat itu memang Debbie, karena baliknya Apri Sujadi. Seperti itu. Jadi mesin partainya lebih kuat untuk digas, itu lebih laju kalau Debbie. Tapi bisa saja Muhammad Najib maju, karena kan pertimbangannya kalau maju di DPR, maju pilkada, anggota DPRD terpilih siap-siap kehilangan kursi itu. Jadi yang di belakang Muhammad Najib siap-siap untuk menerima tiket gitu. Kan lumayan tuh, pokir DPRD provinsi 30 miliar 5 tahun. 5 tahun kali 5 miliar kan 30, 66 miliar mereka. Itu pokirnya saja. Belum yang lain itu, Anda kalau ikut Pilkada Bintan, 20 miliar itu harus disiapkan untuk memenangkan pilkada, itu minimal. Itu hitung-hitungan dari mana? Ada. Karena dia akan membiayai spanduk, baleho, tim sukses, saksi partai, biaya kampanye iklan di media, pembuatan spanduk, medsos, kan semua dibiayai. Jadi nggak mungkin kalau cuma 10 miliar. Jadi setelah habis pilkada, caleg provinsi ini akan berpikir ulang untuk mengikuti pilkada kalau dia mengundurkan diri. Tapi kalau misalnya tidak ada pengunduran diri, maka Pak EM ini langsung tutup mata maju aja dia. Tapi kalau mundur, ini akan berpikir ulang karena sudah habis kampanye di pileg, ya kan rugi kita untuk kalau tidak terpilih di pilkada. Karena sia-sia kerja di pilkada. Nah, sarannya gini. Caleg DPRD ini kan mereka menyampaikan visinya untuk menjadi anggota DPRD. Anggota DPRD dengan bupati kan sama. Anggota DPRD perwakilan rakyat, bupati juga perwakilan rakyat. Kan sama-sama. Jadi jalankan saja perannya masing-masing. Kalau ketika jadi DPR ya udah jadi DPR mengawasi bupati gitu. Kalau mau jadi bupati ya sudah siapkan dari jauh-jauh hari untuk jadi bupati. Tapi apakah anggota DPRD boleh jadi bupati? Boleh aja, tapi siap-siap risikonya habis. Yang di bawahnya banyak berdoa itu supaya di PAW gitu kan. Oke, Mbak Hizky, tapi kalau dari Gerindra sendiri nanti final keputusannya itu akan diumumkan antara memilih Pak Najib dan juga mungkin Bu Debbie itu kapan? Kalau dari Partai Gerindra itu sendiri, tunggu saja ya, Mbak Yoli dan teman-teman yang ada di studio. Nantikan saja, nanti kalau sudah ada keputusannya, pasti dari Gerindra akan memanggil tim-tim media. Tapi kalau dari Gerindra sendiri boleh tahu nggak kira-kira kriteria bupati seperti apa sih yang dicari oleh Gerindra? Bupati apa, seperti apa yang akan dicalonkan oleh Gerindra, sudah pasti bupati yang lahir dari suara rakyat. Dalam artian, bupati-bupati
ini adalah bupati yang akan mendengarkan segala aspirasi dan apapun kebutuhan dari rakyat itu sendiri. Yang terpenting itu, Mbak Yoli. Oke, berarti nanti kita tinggal Soalnya yang kita lihat sekarang, kedekatan Bapak Muhammad Najib maupun Bu Debi dengan masyarakat ini luar biasa, Mbak Yuli. Selain daripada itu, dulu juga ketika Bapak Muhammad Najib ini masih menjadi anggota DPRD Kabupaten Bintan periode sebelumnya, Bapak Muhammad Najib ini termasuk ke dalam anggota dewan yang vokal yang selalu menyuarakan suara-suara rakyat. Kita beralih ke Pak Lamuji, Sekretaris PKS Bintan. Pak Lamuji, tadi kita sudah mendengar dari PDIP yang saat ini masih main rahasia-rahasiaan, lalu juga ada dari Bang Rudi. Tadi sudah jelas bahwa petahana yang hari ini, yakni Robby Kurniawan, lain nanti akan diusung. Nah, kalau dari Gerindra sendiri tadi juga sudah disampaikan bahwa ada nama Bu Debi dan juga tadi Pak Muhammad Najib. Nah, kalau dari PKS, ini seperti apa? Baik, selamat siang Mbak Yoli dan seluruh rekan-rekan yang ada di studio. Kalau kita lihat komposisi perolehan kursi ya DPRD di pemilu 2024 ini, dari seluruh partai yang ada, itu kan hanya 2 partai sebenarnya yang punya syarat penuh ya untuk mengusung sendiri. Artinya di antara yang lain itu tentu perlu adanya koalisi ketika akan mengajukan calon. Nah, PKS sendiri yang hari ini kondisinya memiliki 3 kursi di DPRD, itu sama dengan Partai Nasdem ya ataupun dengan Partai Gerindra yang sama-sama 3 kursi, tentu membutuhkan partai lain untuk berkoalisi untuk bisa mengusung kandidat ya. Kita sampai hari ini tetap masih membuka komunikasi dengan seluruh partai yang ingin berkoalisi ya tentunya di dalam mengusung kandidat ya. Sehingganya memang sampai hari ini kita juga belum memutuskan dengan siapa kita berkoalisi. Pada intinya bahwasanya PKS masih terbuka luas untuk berkoalisi dengan partai-partai yang lain, begitu Mbak. Oke, kita mungkin beralih ke Bang Indra nih. Bang Indra, tadi kan masih ada berkemungkinan banyak lah ya, antara mungkin akan berkoalisi atau mungkin nanti akan menjadi poros ketiga di antara Golkar dan juga tadi disampaikan dengan siapa Pak? Nasdem. Nah, tapi nih, andaikan nanti memang akan berkoalisi, itu gimana tuh? Berkoalisi maksudnya seperti apa, Mbak? Akan bergabung ke Golkar atau Nasdem itu belum bisa dibayangkan? Jadi begini, Mbak, saya luruskan sedikit bahwasanya sekarang ini PDI Perjuangan Kabupaten Bintan itu bukan main rahasia-rahasia, tapi kita berproses. Berproses ya? Kita sudah mulai buka pendaftaran, nanti di last minute akhir daripada masa pendaftaran, kemudian kita simpulkan semuanya, para kandidat-kandidat yang sudah mendaftarkan ke PDI Perjuangan akan kita survei. Ya, akan kita survei. Jadi dengan beberapa kandidat nanti yang mendaftarkan itu tidak mungkin semuanya kita usung, harus salah satu yang akan kita usung. Salah satu yang menjadi tolak ukur adalah hasil survei. Kita akan melaksanakan survei dari PDI Perjuangan Kota Bintan, kemudian kandidat yang punya potensi untuk menang atau mungkin memiliki elektabilitas, popularitas yang baik itu akan kita usung. Di samping itu juga bukan itu aja, kerjasama politik harus kita laksanakan. Kita harus buat komitmen yang baik. Yang depan bagaimana ke depan agar bagaimana masyarakat Kabupaten Bintan itu betul-betul bisa menikmati kuehnya APBD ini seperti apa baiknya. Tapi kriteria bupati seperti apa yang PDIP inginkan? Bisa menyatukan ke segala pihak, bisa menyatukan semua pihak. Jangan sampai nanti kepala daerah ke depan itu hanya mementingkan kelompok-kelompok tertentu. Jadi ke depan bupati yang terpilih itu adalah milik masyarakat Kabupaten Bintan, bukan milik sekelompok orang atau komunitas tertentu. Itu yang terpenting, pertama. Lalu yang kedua, minimal itu dia punya inovasi ke depan, punya mimpi besar bagaimana dengan adanya kekayaan alam Bintan ini bisa dikelola dengan baik. Kalau hari ini memang tidak dikelola dengan baik kah? Dikelola dengan baik, namun ada beberapa catatan-catatan yang harus kita dorong kembali agar bisa bergairah kembali Kabupaten Bintan ini, gitu loh. Oke. Karena Mbak, kepala daerah juga manusia biasa, butuh dorongan. Nah, tergantung kepala daerah yang
yang bisa mendengarkan omongan orang itu menjadi salah satu kepala daerah yang bisa membangun daerahnya sendiri. Tapi kan ada juga yang kepala daerah yang arogan. Kita memberikan pandangan dan masukan nggak boleh didengar. Kenapa? Kepala daerah itu yang membuat, yang mengambil sebagai eksekutornya. Dengar syukur, nggak dengar ya terserahnya dia. Namun kan ini perlu kerjasama politik yang baik. Makanya kami sampaikan PD Perjuangan itu ke depan akan mengusung orang yang mau bekerja sama politik yang baik, mau mendengarkan aspirasi oleh masyarakat melalui anggota-anggota DPRD yang ada di Kabupaten Bintan. Oke, begitu. jadi memang saat ini masih berproses. Berproses. Nanti hasilnya kapan akan diumumkan? Insya Allah nanti setelah tanggal 10 Mei, kita tunggu lagi arahan daripada DPP seperti apa. Oke, jadi memang saat ini masih menunggu arahan dari DPP. Mungkin Siap. kita ke Bang Rudi nih. Bang Rudi, tadi kan jika kita melihat di 2019 Golkar ini bersama Bang Robi itu kan bergabung juga dengan Pak Apri. Tapi di tahun ini memang tidak bersama ya di Pilkada 2024 ini, atau kita belum tahu ke depannya seperti apa. Nah, tapi kalau dari Golkar sendiri gimana nih persiapannya menghadapi Pilkada, terutama jika nanti memang ternyata tidak bergabung bersama pendukung Pak Apri tadi, kan otomatis terpisah ya Bang Rudi. Nah, itu gimana nih? Ya, kalau bicara 2019, Bang Apri itu sama Robi, ya artinya semua elemen partai itu mendukung mereka semua kan, itu untuk kemenangan. Dan alhamdulillah kemarin tuh kan kita bisa menang tuh. Nah, ketika bicara 2024 ada kemungkinan tidak bergabung, tidak bisa juga kita bilang seperti itu. Karena semua kemungkinan Semua itu bisa kemungkinan terjadi. itu bisa terjadi. Dan saya gini, perlu sampaikan bahwasanya tahun 2024 ini adalah tahun yang paling melelahkan bagi seluruh partai politik dan seluruh kader. Karena sebelum pilkada ini mulai, kita sudah mulai pemilu nih. Seluruh sumber daya partai itu dikeluarkan untuk kemenangan pemilu 2024. Ini sudah lagi pilkada nih, kan gitu. Sumber daya udah keluar banyak, mau dikeluarin lagi, mikir-mikir juga. Tapi saya pastikan pada hari ini yang paling siap itu adalah Partai Golkar. Nah, yang lain, dinamika yang lain seperti apa, partai-partai lain ya itu terpulang ke partai-partai lain. Dan saya yakin Partai Golkar juga melalui Pak Robi melakukan survei-survei siapa sih yang bakalan pas nantinya mendampingi beliau. Mungkin dari PDIP kan gitu, bisa juga dari, tapi perlu saya sampaikan dan ingatkan bahwasanya indikator politik itu sangat berpengaruh tatkala Partai Golkar ataupun Pak Robi itu memutuskan dengan siapa beliau akan berpasangan. Kalau menurut saya seperti itu. Oke. Nah, kalau dari Pak Robi Patria nih, kita tadi sudah mendengarkan ada beberapa calon yang tadi disebutkan ya. Kira-kira nih, siapa sih yang paling kuat untuk hari ini? Ya, jadi ada survei lama ya. Survei lama itu ada 4 besar yang kuat. Misalnya Bu Dewi. Kan Bu Dewi tak mungkin ikut lagi. Tapi bisa saja Bu Dewi turun kembali menjadi Bupati Bintan. Kalau misalnya lawannya berat. Misalnya lawannya Gazalik gitu. Bang Gazalik ini 2 periode menjadi DPRD provinsi. Orang lebih kenal gitu ya. Maka levelnya tuh Bu Dewi sebenarnya kalau Gazalik turun. Tapi kalau Bang Gazalik tidak turun, bisa saja Robi yang dipasang. Tapi ini kan masih strategi Golkar juga mengintip gitu. Ada juga mengatakan Bu Dewi mau ke Tanjung Pinang. Ya bisa saja, boleh-boleh saja. Nah, ini akan kedua tuh memang Robi Kurniawan. Karena dia bupati gitu. Nah, ketiga Gazalik. Keempat Dalmasri. Itu survei lama. Itu survei lama. Tapi kalau menurut dari pandangan Bang Robi hari ini? Yang hari ini tentu yang kuat, yang populer, yang banyak dibicarakan orang ya pastilah Bupati Robi Kurniawan, kemudian Gazalik, karena suaranya besar 14.000 kan di pilkada. Nah, yang menjadi catatan Golkar itu Golkar mulai turun tuh suaranya Bu Dewi yang di provinsi, tapi di kabupatennya naik menjadi 7 kursi. Kemudian dari PDIP ada Bang Endra, kemudian dari PAN ada Bang Dalmasri, dari Demokrat ya ada Debi. Nah, dari Gerindra itu ada Muhammad Najib.
Saya kira itu aja porosnya, berputar itu saja. Apakah mereka ini akan berkoalisi atau dia bersaling berhadapan? Kan artinya berarti pilkada ini cair ya, bahwa dia masih bisa segala kemungkinan terjadi, dan juga ini kan ibarat puzzle yang sebenarnya bisa disusun. Yang satu mungkin hari ini adalah Robi, yang kedua tadi ini adalah itu, dan lain-lainnya. Nah, tapi sebenarnya faktor apa sih yang menyusun puzzle tersebut gitu? Ya, jadi yang mereka ini walaupun populer, tapi kan mereka harus mengatur strategi. Nah, strateginya akan menyelaraskan pilkada gubernur dengan pilkada Kabupaten Bintan. Jadi nggak mungkin misalnya Nasdem mengusung lawan politiknya di provinsi, pasti dia akan linier. Misalnya di provinsi Nasdem mengusung Muhammad Rudi, di provinsi Golkar mengusung Ansar Ahmad. Nah, akan berhadapan di Bintan juga. Kalaupun tidak Ghazali yang maju, maka Nasdem akan mengusung siapa gitu. Bisa saja Bang Indra, bisa saja Debbie dengan Muhammad Najib itu akan melawan Golkar. Nggak mungkin Nasdem akan mendukung Golkar di Pilkada Bintan karena dia akan berhadapan. Oh, jadi Pilkada Kepri dan juga Pilkada Bintan itu nanti dia harus linear ya? Harus linear karena biar nyambung strateginya. Kan nggak mungkin di Pilkada provinsi saling berhadapan, di Pilkada Bintan saling berkawan gitu. Karena strateginya akan bocor gitu kan. Tapi 2019 nggak linear juga kok Bang. Beda, 2019 itu nggak bisa kita samakan. Karena Kenapa nggak bisa disamakan? Karena kan PDIP di last minute bergabung dengan Nasdem. Itu kan pencabutan dukungan daripada kotak kosong ya kan Bang. Nah, setelah itu sisanya seluruhnya ke Apri Sujadi. Nah, di Pilkada 2024, figur Robi Kurniawan tidak selevel dengan figurnya Apri Sujadi di 2019. Karena Apri 2019 ini populer dia. Karena dia bupati kedua, periode kedua. Nah, Robi Kurniawan dia bupati yang melanjutkan. Nah, bisa dipastikan orang memilih Apri dan Robi ini paling banyak adalah suara mendukung Apri, bisa saja seperti itu. Nah, makanya 2024 ini rata-rata air. Nggak ada bupati yang mayoritas kuat dukungannya. Sehingga banyak calon yang akan mengikuti pilkada karena merasa ini bisa dikalahkan. Tapi memangnya status Robi sebagai anak gubernur dan juga sebagai anak anggota DPRD Provinsi, Dapil Bintan dan Lingga itu nggak kuat? Nggak mempengaruhi kah? Kalau saya melihat tidak terlalu kuat, sehingga calon lain akan banyak muncul untuk melawan bupati incumbent. Beda dengannya misalnya di Lingga gitu ya. Nizar sudah 2 periode, ini periode kedua, maka orang akan berpikir nih untuk melawan Nizar. Sama dengan Natuna di Wan Siswandi dengan kader PDIP, itu Wan Siswandi kuat, jadi koalisinya ya paling 2 gitu porosnya. Sama dengan di Tanjung Pinang, ini kan sama kayak Bintan, Tanjung Pinang, tidak ada incumbent, maka akan banyak calon yang ikut, bisa Golkar, bisa PDIP, bisa Nasdem. Ini koalisi 3 ini akan 3 partai ini akan membentuk koalisi di 6-7 kabupaten. Di Karimun misalnya, jelas Nasdem Golkar akan berhadapan. Di Batam juga begitu, Nasdem dengan Golkar akan berhadapan di pilkada kabupaten di Kota Batam. Di Natuna, Anambas juga begitu. Nah, mungkin kalau dari Bang Indra ada nggak yang mungkin mau disampaikan ke Bang Robi Patria nih? Betul juga yang disampaikan oleh Bang Robi. Setuju ya? Oke. Setuju. Dari dalam artian begini Mbak, pada umumnya pilkada provinsi itu atau pilkada kabupaten kota yang ada di satu provinsi itu pada umumnya diselaraskan agar kerja politik ini tidaklah sulit gitu loh. Karena kalau coba bayangkan kalau nanti provinsi dukungnya A, kabupaten dukungnya B, itu jelimet banget itu. Pengalaman pernah kami rasakan itu. 2019 ya Pak? Ya, pengalaman pernah kita rasakan itu, jelimetnya luar biasa itu. Makanya sekarang yang kita dengar dan kita amati juga, para petinggi-petinggi partai politik yang ada di Kepri, khususnya ketua-ketua provinsi, itu sedang mengatur strategis. Agar, betul yang Bang Robi sampaikan tadi, agar muncul kekuatan-kekuatan dalam artian itu yang bisa diselaraskan untuk kabupaten dan kota. Memang ya lucu, kalau misalnya partai A untuk di provinsi, kemudian kabupaten kadernya juga di partai A, lalu dukung ke B, itu nggak mungkin deh itu. Oke, kalau tanggapan dari Bang Rudi sendiri seperti apa? Ya kalau tanggapan saya sih ya semua itu bisa saja mungkin ataupun tidak. Kalau kita bicara linear, kenapa kita tidak bisa
linearkan kembali sampai ke tingkat pilpres, kan gitu. Koalisi di pilpres ini juga bisa saja berpengaruh sampai ke daerah. Misalnya di pilpres yang hari ini dimenangi oleh Pak Prabowo, di situ ada Gerindra, Golkar, PAN, bisa saja linear sampai ke daerah, tingkat provinsi maupun sampai tingkat kabupaten kota, kan begitu. Nah, hari ini kan juga kita tidak bisa ngesampingkan peran-peran dari DPP, bahwasanya rekomendasi keputusan terakhir nanti siapa kandidat ataupun yang akan diusung itu melalui rekomendasi terakhir dari DPP nanti. Nah, komunikasi tingkat pusat itu kita tak bisa kesampingkan juga. Walaupun hari ini kita berdinamika dengan si A, si B, si C. Saya yakin hari ini para calon kandidat yang bakalan ada ataupun muncul hari ini, ya saya pikir hanya untuk cari bargaining position aja, karena belum tentu. Dan kalau ketika saya lihat seliwuran ini, nggak ada yang berani menyampaikan bahwasanya saya calon bupati. Semua rata-rata milih jadi wakil bupati gitu. Cuman ya petahana saja Pak Robi yang hari ini siap untuk lanjut sebagai bupati gitu. Menurut saya seperti itu. Jadi hanya seperti mencari bargaining position ya? Ya, menurut saya seperti itu aja. Itu sih. menurut dari Bang Rudi. Nah, kalau dari Mbak Hiski dan juga Pak Lamuji sendiri ini gimana nih tanggapan dari pernyataan narasumber kita yang ada di studio? Kalau dari Partai Gerindra itu sendiri, kita terutama ya Mbak Yuli, kita lihat dulu di masyarakat ini saat ini seperti apa, butuhnya apa dan butuhnya siapa. Jadi kita juga masih menimbang-nimbang banyak hal yang harus dipertimbangkan, tapi untuk saat ini memang itu keputusan dari Partai Gerindra. Oke, baik. Halo Pak Lamuji. Baik, Pak jadi Lamuji, tadi kita apa sudah yang dengar. disampaikan ya. Silakan, Jadi disampaikan Pak. oleh Pak ya, yang disampaikan oleh Bang Robi Patria tadi ada benarnya ya. Jadi bahwasanya untuk pengusung kepala daerah di tingkat kabupaten itu tentu partai berusaha untuk linear dengan di provinsi ya. Salah satunya memang untuk meringankan kerja-kerja politik di daerah. Adapun sampai hari ini ya memang kita lihat semua masih saling melihat ya, saling melirik, melihat peluang karena memang kontestasi pilkada yang terlalu dekat dengan pilek ini cukup memakan energi ya, baik pembiayaan maupun yang lainnya. Sehingganya saya yakin ketika seorang terpilih misalnya anggota legislatif ini belum dilantik dan harus mendaftar sebagai kepala daerah, tentu dia harus punya perhitungan yang sangat matang ya. Sehingganya sampai hari ini belum ada yang menyatakan bahwa saya calon wakil bupati, kecuali yang memang seperti yang disampaikan oleh Rudi tadi ya, secara kesiapan partai yang siap itu ya Golkar, kemudian sebagai incumbent ya dia siap, tetapi yang lain saya rasa memang masih saling melihat dan kita masih ada waktu sekitar masih hampir 4 bulan ya, masih sangat dinamis Mbak, mungkin seperti itu ya. Oke. Nah, mungkin ini closing statement kita mulai dari Bang Indra dulu. Bang Indra, mungkin apa hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat atau juga mungkin ada yang mungkin disampaikan mewakili PDIP sendiri? Pilkada Kabupaten Bintan itu bukan harus suatu hal yang harus kita takuti. Pilkada Kabupaten Bintan itu bukan suatu hal yang membuat kita terpecah belah. Dinamika dalam sebuah politik itu biasa. Kerjasama politik antara A dan B, C dan D itu biasa. Tapi intinya bagaimana ke depan, ayo kita songsong Pilkada Kabupaten Bintan ini dengan ceria, kemudian tetap silaturahim kita jaga sebaik mungkin, jangan sampai kita mengkedepankan kelompok-kelompok tertentu. Intinya siapapun kepala daerah terdepan nanti yang akan terpilih, kita harapkan bisa merangkul seluruh masyarakat Kabupaten Bintan dengan berbagai elemen, dengan berbagai budaya yang ada segala macam. Itu harapan kita seperti itu. Jadi jangan ada lagi ini Bupati A atau ini Bupati Partai B, nggak ada. Ya ke depan itu bisa mengayomi seluruh masyarakat yang ada di kabupaten dengan berbagai macam warna yang ada. Itu dia yang paling terpenting, Mbak. Oke, kalau dari Bang Rudi apa nih closing statement yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan juga mewakili dari Golkar sendiri?
Ya kalau dari kita bahwasanya hari ini Bintan harus dan mesti banyak anak muda lagi yang ikut berperan aktif di perpolitikan di Bintan melalui pilkada ini, dan juga Bupati kita juga Bang Robi juga masih anak muda, dan saya yakin beliau juga bisa mewakili apa sih yang jadi aspirasi anak muda di Bintan, karena Bintan itu punya anak muda yang banyak, dan ini harus dikelola dengan baik. Dan juga posisinya hari ini di tengah kepemimpinan Pak Robi bukan tidak ada prestasi di Bintan sendiri. Bahwasanya hari ini indeks IPM kita meningkat di bawah kepemimpinan Pak Robi. Pertumbuhan ekonomi kita melampaui nasional, kan gitu. Investasi banyak di Bintan yang hari ini, ya seperti kita ketahui bahwasanya hari ini ada investasi bakalan masuk lagi sekitar di PSN ya Bang ya, kita dapat PSN baru, KSN baru, dan itu sebuah prestasi yang memang harus kita teruskan. Dan ini juga Pak Robi baru menjalani produk pemerintahan ini, meneruskan baru beberapa tahun. Nah, kita akan teruskan karena gini, kalau Bintan ini harus dialihkan dengan pemimpin yang lain lagi, nanti bagaimana nih dengan rencana panjang kita yang bakalan kita teruskan itu lagi. Maka saya pikir hari ini sudah selayaknya memang Bintan itu dipimpin kembali sama anak muda yang punya gerak energik, dan saya yakin ke depan Bintan makin menyala. Oke, kita ke Mbak Hizkia. Mbak Hizkia, closing statement mungkin apa yang ingin disampaikan dari Mbak sendiri untuk masyarakat dan juga mewakili dari Gerindra sendiri, Mbak Hizkia? Seperti yang kita ketahui, kedekatan antara Bapak Muhammad Najib dan Bu Debi dengan masyarakat ini yang luar biasa, mungkin bisa menjadi poin plus untuk kedua calon yang akan dicalonkan oleh Partai Gerindra saat ini. Namun ke depannya sampai bulan 8 ini pendaftaran masih lama ya, Mbak Yoli. Jadi apalagi dengan dinamika politik yang seperti ini, segala sesuatunya bisa terjadi. Jadi kita tunggu saja bersama-sama, apalagi warna-warni partai politik yang ada di Bintan ini semua punya calon sendiri-sendiri. Oke, baik. Jadi semuanya kembali lagi kepada suara rakyat, pilih yang terbaik, asal itu bisa memajukan Bintan dan terbaik untuk Bintan, tidak ada yang masalah. Kalau dari Pak Lambuju ini apa Pak? Mungkin ingin disampaikan, Bapak mewakili dari PKS dan juga hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Baik, jadi kami dari PKS tentu dalam menghadapi kontestasi pilkada ini siap bekerjasama dengan seluruh partai yang lain ya, karena memang kesiapan dari persyaratan ya, tidak memungkinkan untuk mengusung kader sendiri, harus berkoalisi. Tentu kami masih sangat terbuka untuk berkoalisi dengan partai lain di dalam pengajuan calon kepala daerah. Tentu kita menginginkan kepala daerah yang mampu mendengar aspirasi masyarakat, membawa kemajuan Bintan, tentunya ya kepala daerah yang memang betul-betul bisa bersinergi dengan wakil-wakil rakyat yang berada di DPRD. Ya. Artinya tidak hanya memikirkan apa yang menjadi program bupati saja, tetapi harus juga bisa mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat melalui wakil-wakilnya yang berada di DPRD. Nah itu tentunya kita nanti akan selalu berproses sampai menjelang hari pemilihan Pak. Ya, jadi pada intinya kita ingin Bintan ini dipimpin oleh orang yang punya semangat untuk membawa kemajuan dan dari kalangan mana saja boleh. Ya, tidak harus dari kelompok tertentu supaya ada kebersamaan di dalam Pak. Kalau dari Bang Robi Patria sendiri nih, apa yang mungkin hal ini disampaikan kepada masyarakat dan juga kepada para kandidat-kandidat yang akan bertarung pada Pilkada Bintan nantinya? Ya, saya kira pesan untuk politisi Bintan, sudah saatnya yang menjadi bupati, wakil bupati, itu memang orang-orang Bintan yang besarnya di Bintan, lahirnya di Bintan, tahu persoalan di Bintan, sehingga akselerasinya cepat dalam pembangunan. Nah,
Sekarang ini saya melihat kok lambat ya. Padahal bapaknya gubernur, anaknya bupati, seharusnya anggaran bisa digelontorkan lebih besar di Bintan. Kemudian lapangan pekerjaan juga tidak terlalu banyak tercipta, sehingga ketika PT BAI membuka lapangan kerja sampai ribuan orang antri gitu. Nah, ini tantangan bagi pemerintah ke depan, bagaimana menciptakan sektor perekonomian baru di Bintan itu. Lobam itu dibangkitkan, Lago itu dibangkitkan. Dulu pariwisata Lago itu bisa 1,3 juta. Itu berapa tuh PAD-nya untuk Bintan? Sekarang PAD-nya wisatanya di bawah 1 juta. Nah, bagaimana itu promosi yang paling simpel di orang bisa ke Lago itu menjadi idola. Jangan orang ke Batam. Sekarang orang ke Batam, orang nggak mau ke Lago gitu. Nah, sekarang bupati harus memikirkan promosi maksimal, bagaimana mesin Lago itu dihidupkan lagi. Industri lobam yang dulu idola sekarang mati ya. Bukan mati, lemah lah. Maka itu harus dibangkitkan lagi. Itu yang menciptakan berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Bintan. Maka dicarilah bupati yang visioner ke depan, yang bisa merancang pembangunan lebih baik, yang bisa mensejahterakan masyarakat, yang bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi ya sampai 10%, 8%. Kalau sekarang kan cuma 6% itu masih kecil lah, sehingga tidak mendorong terciptanya roda ekonomi baru. Bagi saya ini momentum karena incumbent-nya tidak terlalu kuat, masih bisa untuk dikalahkan. Momentum bagi partai lain untuk berkompetisi dengan baik di Pilkada 2024 ini. Saya kira itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Robi dan juga Bang Indra dan Bang Rudi, lalu juga yang melalui virtual Zoom ada Mbak Hiski dan Pak Lamuji. Terima kasih banyak telah bergabung di Dialog Siasat hari ini. Oke, baik pemirsa, itu tadi. Oke, baik pemirsa, itu tadi perbincangan saya bersama Akademisi Umrah Robi Patria, Ketua DPC PDIP Bintan Indra Setiawan, Ketua Golkar Bintan Timur Rudi Prihandoko, dan yang bergabung melalui virtual Zoom Bendahara DPC Gerindra Hiski Rahmawati dan Sekretaris DPD PKS Bintan Lamuji. Nantinya siapapun yang akan bertarung untuk memperebutkan kursi di Pilkada Bintan 2024 ini, kita harapkan bertarungnya dengan hal-hal yang positif tentunya. Baik pemirsa, terima kasih telah menyaksikan Siasat edisi kali ini. Tetap saksikan Siasat edisi selanjutnya setiap hari Kamis live di channel YouTube Official UTV. Saya Yulian Dini pamit undur diri, sampai jumpa. Sampai ketemu.